Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, puasa semua Bapak Ibu. Ada yang musafir? Tidak ada kan? Semoga tidak ada yang musafir atau yang sakit. Karena memang dalam puasa Ramadan ini kayaknya, tapi puasa tahun ini tak terlalu panas lah kayaknya ya. Entah mungkin cuaca tak panas, hati yang panas. Jadi mudah-mudahan hatinya dingin semua Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan. Apalagi sekarang gempuran Amerika makin kencang, Iran makin kencang. Insya Allah mudah-mudahan hati kita tetap dingin lah. Pilih mana Bapak Ibu, Amerika atau Iran? Indonesia. Indonesia BOP Pak. Israel dah. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia. Saya tanya sama Pak Ustadz kita judulnya apa? Beliau pun terserah. Ini susah Pak kalau terserah. Maksudnya terserah milih yang mana, nanti keras terlalu keras tak enak, lembut terlalu lembut susah pula. Nah, apa judul kita Bapak Ibu? Disesuaikan. Ini dah kayak permintaan aja nih. Apa Pak Ustadz? Ceramah kita Ustadz? Judul kita. Kalau tak ada yang minta, kita buat yang agak keras sedikit apa kan? Apa? Bu Ana, mana Bu Ana tuh? Bu, apa judul kita Bu? Kan terserah juga kan? Asal mau jawaban tuh. Baik, kalau terserah berarti nanti bahas poligami kalah kita ya kan? Baik Bapak Ibu, saya bahas satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini mungkin bisa dianggap untuk merespon bagian daripada kehidupan. Di dalam hadis baginda Nabi, meskipun hadis ini dianggap hadis ahad ya, kata baginda Nabi Muhammad SAW itu fase kehidupan atau fase kepemimpinan itu ada 5. Fase yang pertama, fase baginda Nabi Muhammad SAW, nubuwah, fase kenabian. Fase Nabi itu jadi dimulai dari Nabi dibaiat jadi Nabi. Itu umur 40. Berarti dari sebelum 40 itu Bapak Ibu, itu fasenya fase fatrah namanya. Jadi Nabi itu dibaiat umur 40. Jadi Nabi. Artinya dari 40 ke bawah di situ sudah ada sosial kehidupan. Yang perlu dilihat itu adalah yang perlu ditinjau sisinya nabinya, akhlaknya. Jadi saya ingin katakan kepada kita semua, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Nabi Muhammad SAW. 3 orang ini itu manusia terbaik secara akhlak pada saat itu sebelum Islam datang. Jadi sudah bisa dipahami ya. Jadi sebelum Islam datang, 3 ini sudah punya karakter yang baik. Di masyarakat Arab itu orang sudah kenal itu. Orang kenal dengan Utsman itu tajir sodok, Nabi tajir amin. Sama Abu Bakar itu orang tajir, orang Utsman tajir, Nabi tajir. Tajir itu bahasa gaul sekarang ya, orang kaya. Ini ketiga-tiganya sudah terkenal baik. Saking baiknya ketiga-tiga ini, itu setiap orang, terkhusus untuk Utsman ibn Affan itu orang rebutan mau nikahkan anaknya sama Utsman. Nah, tenang, ini tidak ada kaitan poligami ya. Jadi orang lomba-lomba tuh mau nikahkan anak perempuannya kepada Utsman. Satu sisi Utsman ini kaya, satu sisi Utsman ini paling aneh di antara yang lain. Di antara yang lain itu di antara anak muda pada yang semasa ketika itu. Di tengah masa mudanya Utsman tidak pernah minum khamar. Utsman nggak pernah minum khamar. Meskipun ketika itu khamar itu biasa, minuman. Minuman khamar, judi itu tradisi jahiliyah pada saat itu qabla maji'il Islam, sebelum Islam datang itu. Jadi kalau kita bicara tentang tradisi jahiliyah, itu banyak sekali pembahasannya dalam Al-Quran, baik hadis Nabi, persoalan jahiliyah itu. Singkatnya Bapak Ibu, Nabi datang tuh sebagai seorang Nabi membawa risalahnya agama Islam. Ingat Bapak Ibu sekalian, Islam ini sudah ada jauh-jauh hari. Risalah deklarasi Islamnya pada nasab Nabi Muhammad. Jadi semua Nabi selain dari Nabi Muhammad itu, semua Nabi termasuk Nabi Muhammad itu semuanya agamanya satu, Islam. Jadi Isa bukan Nasrani, ya, Isa itu bukan Nasrani, apalagi Ibrahim, apalagi Musa dan lain sebagainya. Semua Nabi itu dari Adam sampai Nabi Muhammad, atau semua Nabi itu banyak, tidak 25 ya. Nabi itu banyak. Ada Nabi Yeremia. Ada Nabi itu, saya yakin Bapak Ibu juga nggak pernah dengar kan. Tapi ini di tradisi orang Bani Israel ada Nabi namanya Nabi Yeremia. Jadi Bapak Ibu, Nabi itu banyak. Semua Nabi itu beragama Islam. Terkhusus yang 25. 25 itu Rasul. Ulul azminya ada 5 orang. 25 itu Rasul. Ulul azminya 5 orang saja. Ulul azmi itu yang dapat kitab lah. Yang dapat kitab, yang diberikan tanggungan lebih.
Di antara kesemua itu risalahnya Islam. Cuma deklarasi agama secara kerisalahan itu baru ada pada masa Nabi Muhammad SAW yang membawa aturan. Nah, ini yang poin pentingnya. Maka kata Nabi, fase pertama itu fase kenabian. Fase kenabian itu masanya Nabi Muhammad. Nah, di masa Nabi Muhammad ini tidak ada yang mau berani bantah, Pak. Nabi soalnya kan. Di masa Nabi saja, di masa Nabi, yang imamnya Nabi, pemimpinnya Nabi, negaranya Madinah sejahtera, munafiknya banyak. Itu masa Nabi. Sekarang kalau kita tanya sekarang ini munafiknya banyak apa tak banyak itu? Nggak usah lihat kiri kanan. Kira-kira banyak enggak munafiknya sekarang? Kira-kira saja. Banyak sekali, bukan banyak lagi, banyak banget. Karena pada masa Nabi saja itu nifaknya banyak. Penyakit yang paling berat itu nifak. Tapi pelakunya adalah munafik. Singkatnya, pada masa Nabi itu nubuah. Dan itu tidak berjalan lama. Hanya sampai Nabi wafat. Selesai Nabi wafat, ada fase kedua namanya. Alamin hajin nubuwah. Al-khilafatu alamin hajin nubuwah. Kepemimpinan atas dasar sama seperti baginda Nabi. Artinya merujuk kepada pemahaman baginda Nabi. Karena sandarannya adalah Nabi. Di masa Nabi hidup, itu banyak para sahabat mengambil ilmu dari Nabi. Bahkan tuntunannya jelas. Kalau mereka bingung, tanyanya jelas. Kalau bahasa kita sekarang, simbah Google pada saatnya gitu. Orang tidak perlu nanya kemana-mana, nggak perlu tanya Google, Chat GPT atau AI atau Gemini, tidak perlu. Nanyanya kemana? Nanyanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini binatang di laut ini halal apa haram? Selesai Pak, dapat jawabannya. Haram kata Nabi, haram. Halal kata Nabi, halal. Sehingga sahabat-sahabat Nabi itu tidak pernah terjebak dalam syubhat. Jangankan jangankan yang haram, yang syubhat pun tidak. Kenapa? Karena tahu dia syubhat, Nabi jelas. Halal bayinun wal haram bayinun wa ma bainahuma umurun mustabihat kata Nabi. Tengah-tengah itu ada urusan subhatnya kata Nabi. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bilang subhat itu condong kepada yang haram, tak ada subhat itu condong pada yang halal, itu tidak ada kata Nabi. Jadi subhat itu condong pada yang subhat itu apa artinya? Subhat itu sesuatu yang tidak ada hukumnya, ragu-ragu, yang abu-abu hukumnya. Hukumnya abu-abu. Itu pernah kita contohkan begini. Kalau ada pulpen di atas meja ini tidak ada yang tahu siapa pemiliknya, itu haram dipakai. Kalau dipakainya haram. Status barangnya subhat, kalau dipakai jadi haram. Status barangnya. Sekarang pertanyaan itu baru pulpen ya. Bagaimana kalau yang lain? Bagaimana kalau sendal, mobil, dan lain sebagainya? Itu statusnya. Statusnya jelas. Tidak tahu kita pemiliknya siapa. Jatuhnya subhat. Maka hukumnya tidak ada. Tapi kalau kita pakai jadi haram hukumnya Pak. Karena kita nggak tahu pakai punya siapa. Kecuali kita tahu memang tidak ada yang punya. Pertanyaannya kalau tidak ada yang punya kok bisa ada di sini? Bisa dipahami Bapak Ibu ya, itu status subhat. Maka orang bertanya kepada Nabi tentang subhat, tentang halal, tentang haram jelas. Makanya kata Nabi disebutkan ketika itu halal itu jelas, haram jelas. Tengah-tengahnya subhat. Nah ulama mengatakan para sahabat pada masa Nabi jangankan yang haram, subhat pun aja mereka takut. Karena mereka takut masuk dalam perut itu yang haram-haram takut dia, yang subhat itu takut. Kenapa dikatakan begitu? Kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu salihah. Ada pengaruh perbuatan antara yang haram dengan yang ketika kita melakukan perbuatan yang haram ataupun yang halal itu sangat berpengaruh pada perilaku. Nah, ini poin penting Pak. Saya melihat ada membaca satu tulisan hasil penelitian dari seorang mahasiswa di Universitas Erlangga. Dia kaitkan antara yang halal ataupun yang haram terhadap perilaku manusia. Dari sisi kesehatan, dari sisi kemudian mental. Apa dampaknya? Dari hasil penelitian tersebut kesimpulannya, orang yang memakan yang haram itu bisa membuat otaknya berpikir negatif. Artinya, dorongan kepada kenegatifan itu dari hasil makan yang haram itu sangat kuat. Ini bisa kita ambil contoh, Bapak Ibu sendiri tengok. Tengok saja, tapi jangan langsung disebut ya, tapi tengok-tengok aja sebagai pengamatan pribadi. Silakan diamati. Yang menurut Bapak Ibu dia makan subhat ataupun yang haram, tapi jangan deklarasi. Pemakan yang haram, tak boleh, haram itu. Itu juga nggak boleh begitu juga. Itu deklarasi vulgar namanya. Cukup untuk pribadi kita konsumsi pribadi. Tapi lihat perilakunya Pak, lihat perilakunya. Orang yang mengkonsumsi yang haram ataupun yang subhat, lihat perilakunya. Dan bandingkan dengan orang yang memakan yang halal. Yang kita tahu secara spesifik kehalalan dan keharamannya Pak. Kita ambil contoh. Orang minum khamar, halal apa haram? Sekarang saya tanya bagaimana akalnya Pak? Itu Bapak Ibu saya yakin sepakat itu. Orang minum khamar, ganja, sabu-sabu, narkoba segala macam itu mesti otaknya udah nggak sehat itu Pak. Udah nggak sehat otaknya Pak.
Sangat merancu, Pak, sangat merancu. Tapi uniknya itu kan yang jelas-jelas keharaman, Ustaz. Baik, sekarang kita lihat orang makan babi. Jangan ada tersinggung tapi ya. Orang makan babi. Orang yang makan babi, Pak, perilakunya hampir sama. Satu di antara sekian perbuatan, Bapak Ibu. Orang yang memakan yang haram itu kata para ulama, mesti malas ibadah. Jadi Ustaz, kalau ada kawan saya malas ibadah bisa jadi makan yang haram. Ya jangan tengok mukanya, bisa jadi. Salah satu penyebab terbesarnya itu. Tapi dia nggak mau ke masjid, Ustaz. Nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat. Bisa jadi salah satu penyebab besarnya itu. Tapi ada penyebab yang lain. Ya kalau perempuan banyak penyebabnya, Pak. Salah satunya kalau dia nggak ke masjid kan lagi halangan. Jangan pula, kok nggak ke masjid gue ya? Ini banyak makan haram nih. Orang lagi halangan nggak bisa, Pak. Haram justru kalau datang ke masjid untuk sholat. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Baik, kita kembalikan pada fase tadi. Fase nubuwah. Kita tak bahas di sini. Fase nubuwah. Fase kedua tadi adalah fase al-khilafatu ala minhajin nubuwah. Kepemimpinan para khulafaur rasyidin. Akhir batasnya adalah Al-Hasan. Al-Hasan ini anak daripada Ali bin Abi Thalib yang pertama. Yang menggantikan posisinya Ali dalam setelah terbunuhnya Ali oleh Ibnu Muljam. Ibnu Muljam itu salah satu anteknya orang-orang Khawarij. Perangnya dinamakan dengan perang Nahrawan. Selesai perang Nahrawan Ali balik. Kemudian Ali di tengah perjalanan untuk melaksanakan sholat, Ali dibunuh Ibnu Muljam. Dibunuh oleh Ibnu Muljam antek-antek Khawarij. Digantikan kepemimpinan Ali dalam hasil musyawarah para sahabat naik Al-Hasan selama 7 bulan. Di tengah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib itu sudah terjadi perang saudara. Perang saudaranya ada 2. Satu perang saudara pertama namanya perang Jamal, yang kedua namanya perang Siffin. Perang Jamal ini antara Ali dengan Aisyah, perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Di antara Ali dengan Aisyah tidak ada pertumpahan darah. Antara Ali dengan Muawiyah terjadi 70.000 pertumpahan darah. Yang wafat 70.000. Masalahnya apakah syahid atau tidak syahid? Wallahu a'lam bissawab. Karena ini pertumpahan darah sesama muslim. Yang ketiga ada namanya perang Nahrawan. Itu perang yang dibumi hanguskan oleh Ali bin Abi Thalib terhadap orang-orang Khawarij. Yang mengkafirkan, yang menghalalkan darah-darah umat muslim. Maka dihabisin oleh Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat disisakan 10. Disisakan 10. 10 orang ini tersebar ketika itu. Tapi dalam riwayat yang lain mengatakan tidak ada yang disisakan oleh Ali bin Abi Thalib. Karena Ali nggak pengen ada yang tersisa. Saking kejamnya Khawarij itu. Ini ada kaitannya dengan aliran sesat. Kemudian digantikan dengan Al-Hasan. Al-Hasan ini, kata Al-Hasan, aku tidak mau kita ini bertikai sama-sama muslim. Tidak mau, Pak. Ini bagus, Pak. Makanya Nabi bilang, salah satu di antara cucu Nabi itu adalah, salah satu di antaranya akan menjadi pendamai umat-umat yang berantem. Siapa dia? Al-Hasan itu. Al-Hasan menyerahkan khilafah kepemimpinan itu kepada Muawiyah. Diserahkan kepada Muawiyah. Tapi dengan 2 syarat. Syarat pertama, kata Al-Hasan, kalau Muawiyah habis masa jabatannya, maka kepemimpinan dan aku masih hidup dikembalikan kepada Al-Hasan. Tapi kata Al-Hasan, kalau aku mati duluan, masa kepemimpinanmu sudah habis, maka dikembalikan kepada musyawarah. Musyawarah di sini adalah para sahabat Nabi yang masih hidup. Singkat cerita Bapak Ibu, ini awal nepotisme dalam kerajaan Islam. Dalam sistem khilafah Islamiyah itu, sistem nepotisme pertama dibangun oleh Muawiyah. Yang dipilih oleh Muawiyah ketika masa jabatannya habis bukanlah dikembalikan kepada musyawarah, tapi dipilihlah anak kandungnya sendiri. Nah, ini poin penting, Pak. Makanya kenapa di Indonesia itu juga ada begitu modelnya gitu. Nah, kita tidak musyawarah, kita demokrasi, tapi demokrasinya anaknya naik kan gitu. Itu masalah. Itu sisi lain lah ya pokoknya. Terserah lah pokoknya. Singkatnya Bapak Ibu, jadi Al-Hasan kemudian diracun. Al-Hasan ini diracun. Ketika Al-Hasan diracun, ini adalah aspek adu domba. Ketika Al-Hasan diracun oleh orang yang tidak bertanggung jawab, mengatasnamakan pengikut Muawiyah. Terjadilah pertikaian adu domba, konspirasi dalam bahasa kita ya, bahasa gaulnya konspirasi, bahasa bagusnya adu domba antar 2 pihak, antara kelompok Al-Hasan dengan kelompoknya Muawiyah. Sampailah nanti berakibat pada perang yang disebut dengan Karbala, yang bukan mematikan, yang menewaskan satu di antara sekian banyak itu adalah cucu baginda Nabi yang bernama Al-Husain. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, Al-Husain itu wafatnya kepala terputus, mata dicongkel, mulut dirobek-robek pakai pedang. Kemudian dari bawah tombak itu diangkat ke kepala, diajak diarak Pak, dikelilingin Pak. Itu Al-Husain. Al-Husain itu makanya Nabi pernah cium lehernya Al-Husain. Nabi cium bibirnya Al-Hasan,
Nabi cium lehernya Al-Husain. Ketika Nabi mencium lehernya, mencium bibirnya Al-Hasan, Al-Husain iri, cemburu, lapor pada Fatimah. Fatimah tanya sama Nabi, kenapa kok Al-Hasan cium bibir, Al-Husain tidak? Dijawab sama Nabi, Al-Hasan dicium bibirnya nanti wafatnya diracun. Al-Husain dicium bibir nanti wafatnya kepalanya terputus. Dan dalam sejarah terbukti, apa perkataan Nabi itu terbukti bahwa wafatnya yang paling menyedihkan, yang paling berbahaya itu adalah itu. Pelakunya siapa? Muslim. Bisa dipahami Bapak Ibu. Ini ada kaitannya dengan nifak yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi yang paling berbahaya itu adalah kafir atau munafik? Dua-duanya Pak. Kafir bahaya, munafik lebih parah lagi. Karena Nabi di Madinah itu paling banyak tuh musuhnya munafik. Yang paling banyak, bukan paling banyak, yang paling berat tuh munafik. Karena munafik ini yang menyampaikan persoalan Nabi kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga Nabi berperang dengan Yahudi, Tabuk dan Khaybar, diusir sama Nabi. Udah kabur. Nggak usah tinggal di sini lagi. Itu sejarah kenapa orang kafir tak boleh lagi masuk dalam dua tanah suci tersebut. Makkah, Madinah. Itu sejarah Pak. Diusir sama Nabi. Siapa yang diusir itu? Yang diusir sama Nabi Yahudi. Yahudi mana? Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir. Ini yang suka bikin onar namanya. Bani Israel itu memang kerjanya pembangkang mau gimana? Bapak kandungnya aja Yakub aja dibohonginnya, apalagi kita Pak. Apalagi mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kita tidak menyinggung BOP ya, tidak menyinggung BOP. Tapi tidak pernah dalam sejarah itu Bani Israel itu tidak berkhianat, itu nggak ada. Tidak pernah dalam sejarah Yahudi berkhianat, itu tak pernah. Perjanjian Piagam Madinah itu perjanjian perdamaian pertama yang di konstitusi perdamaian pertama di dunia. Inggris belum ada itu. Belum buat itu Inggris itu. Tapi bayangkan pengkhianatnya siapa? Ya. Tapi ingat, tukang hasutnya ada. Siapa tukang hasutnya? Orang munafik. Muslim dia, tapi berada di sisi. Nah, ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim. Nah, ketika mereka berkata kepada orang beriman, kami sama beriman. Tapi ketika kembali kepada para setan itu, justru yang dimaksud setan di sini dalam ayat ini itu bukan setan beneran. Quraisy, orang-orang Nasrani, itu yang disebutnya setan di situ itu. Syayatinihim kata Allah. Kembali mereka kepada setan-setan mereka, sama kelakuannya itu gitu. Kita ambil contoh Bapak Ibu ya. Kalau ibu-ibu nonton film hantu pasti takut dia Pak. Teriak-teriak dia Pak. Tapi dengan lebih takut lagi harusnya kita Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi lebih takut mana kita dengan hantu apa dengan Yahudi? Harusnya kita lebih takut dengan Yahudi. Lagi sekarang, coba Bapak Ibu lihat. Sekarang itu yang berantem siapa? Israel dan Amerika berantem dengan siapa? Iran. Pertanyaannya, mana Yahudinya saya tanya. Israel belum tentu Yahudi. Oke, Israel belum tentu Yahudi. Yahudi belum tentu seutuhnya Israel. Orang Yahudi tidak semuanya di Israel. Orang Israel tidak semuanya Yahudi. Itu harus dipahami dulu. Karena ini berbeda. Tapi mayoritas Israel mesti Yahudi Pak. Mayoritas. Meskipun ada di Israel itu bukan orang-orang Yahudi. Cuma orang-orang lain yang sudah bergabung dengan Yahudi. Banyak. Termasuk orang-orang Arab. Yang tinggal di perbatasan Israel itu. Banyak Pak. Itu sejarah. Sejarah itu harus kita pahami Pak. Jadi singkatnya adalah Yahudi tidak menampakkan diri. Yahudi bermain di belakang dua ini. Makanya Yahudi itu menjadi raja di antara Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, Amerika. Israel itu tujuannya. Jadi untuk menghancurkan Palestina itu gunakan tangan Israel, tapi harus diperkuat oleh negara-negara ini. Prancis, Jerman, Inggris, Amerika. Belanda tidak terlalu. Tapi tiga negara ini itu harus kuat Pak pendanaannya. Negara yang paling kuat pendanaannya itu bukan Amerika. Salah itu. Negara yang paling kuat pendanaannya di sisi Yahudi itu adalah Jerman. Itu kelompok pertama yang ingin mengambil kekuasaan itu. Jadi sejarah itu memang begitu. Pertanyaannya di mana Yahudinya Ustaz? Tidak nampak. Ketika Turki Utsmani bertikai dengan Jerman, itu Yahudi tukang main. Tapi yang kena adalah Jermannya. Di ini silsilahnya sampai kepada pembuatnya itu sama. Yahuda. Bapak Ibu tahu Yahuda ya? Yahuda itu anak Nabi Yakub alaihissalam. Nah anak Nabi Yakub yang bernama Yahuda inilah yang menjadi dalang daripada dalang daripada pembunuhan Nabi Yusuf meskipun tak jadi dibunuh. Kata Yahuda bunuh aja sampai selesai. Kita nggak banyak tingkah lagi. Tapi kata
Sam'un dan Levi jangan. Kita asingkan aja, kita pisahkan. Nah, coba bayangkan Pak. Itu dalam otaknya siapa? Yahuda. Yahuda punya anak. Anaknya Yahuda punya anak lagi. Nah anaknya inilah nanti yang punya cicit yang disebut dengan Yahudi. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini kalau ditarik ke atas, tembusnya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu siapa? Julukannya Israel. Jadi Israel itu nama julukan daripada Nabi Yakub alaihissalam. Sakit kepala apa tidak Bu? Aman ya? Itu sejarah itu, sejarahnya begitu. Makanya dari sisi Nabi Ibrahim itu ada dua. Yakub, Nabi Ishak dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail tembus Muhammad, Nabi Ishak tembusnya nanti Nabi Isa alaihissalam. Dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad itu sekitar 5.000 tahun lebih. 5.000 tahun lebih jaraknya, tidak ada kenabian. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad 500 tahun, berarti 5 abad. Selama 5 abad itu tidak ada nabi. Selama 5 abad tidak ada nabi. Baik, kita kembalikan itu fase kedua. Fase kedua tadi al-khilafatu ala minhajin nubuwah. Masuk fase ketiga. Fase ketiganya itu yang dimulai dari Muawiyah ibn Abi Sufyan sampai luntuhnya Turki Utsmani. Dari Muawiyah ibn Abi Sufyan dinasti Umayyah sampai Turki Utsmani, itu disebut dengan Mulkan Adhan. Apa itu Mulkan Adhan? Mulkan Adhan itu masa sistem kepemimpinannya berubah dari khilafah menjadi monarki. Monarki itu sistem kerajaan. Dalam sistem kerajaan itu Bapak Ibu boleh cek dalam literatur manapun, yang namanya sistem kekerajaan itu mesti sistemnya dinasti. Jadi kalau seandainya di Indonesia mau dibuat sistem dinasti, harus punya anak. Kalau tidak punya anak nggak bisa dinasti, kecuali didinastikan. Itu bisa jadi. Itu bisa dipahami Bapak Ibu ya, didinastikan. Nah sistemnya begitu. Kenapa kok bisa begitu Pak Ustaz? Ya memang begitu modelnya Pak. Nah siapa yang memulai? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah tidak menyepakati kesepakatan yang dibangun. Akhirnya yang dipilih siapa? Anak kandungnya sendiri. Alasannya 3 saja. Yazid bin Muawiyah itu dianggap 1. Anak Muawiyah namanya Yazid bin Muawiyah. Muawiyah ini anak daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan itu awalnya masuk Islam terpaksa. Awalnya. Ketika terjadi penaklukan kota Mekah, namanya Fathu Makkah. Singkat cerita Bapak Ibu sampai ke Yazid ibn Muawiyah. Yazid ibn Muawiyah ini disepakati oleh para ulama Syam Damaskus ketika itu. Apa sepakatinya? Kefasikannya. Jadi fasik nih Pak. Yazid ini Bapak Ibu fasik. Apa fasiknya? Minum khamar. Apa fasiknya? Judi. Apa fasiknya? Perempuan. Jadi jangan salah, pada masa itu sudah terjadi yang namanya, mohon maaf. Ya yang namanya prostitusi sudah ada. Mempermainkan perempuan sudah ada pada masa itu. Jangankan pada masa itu, pada masa sebelumnya juga sudah ada. Cuma tidak sebesar ketika itu. Apalagi sekarang. Sekarang ini besar Pak. Sekarang ini lebih bagus lagi Pak. Doli tutup. Segel. Habis. Munculnya di mana? Online Pak. Makanya prostitusi on. Nah sekarang saya tanya, lebih berbahaya mana? Prostitusi online atau prostitusi offline? Lebih berbahaya mana? Ya dua-duanya Pak, bahaya itu. Nah, bayangkan, wah itu bahaya itu. Kalau kita nggak usah bicara itulah. Kalau bicara itu saya ingat masa lalu yang kurang ajar lah itu Pak. Pokoknya parah itu. Kita kembalikan kepada masa Yazid bin Muawiyah. Dipilih. Alasan pertama kata Muawiyah, anakku itu panglima perang. Kata Muawiyah. Alasan kedua kata Muawiyah bin Abi Sufyan, dia bisa mendamaikan umat. Tapi alasan ketiga yang paling kuat Pak. Tahu Bapak Ibu apa alasan ketiga? Anak kandungku. Bisa dipahami Bapak Ibu? Anak kandungku. Nah, jadi jangan pikir kemana-mana. Itulah model kepemimpinan pada masa itu. Maka disebutlah sistemnya monarki. Sistem kerajaan yang sistemnya adalah dinasti. Pertanyaannya adalah kalau dinasti, kekerajaan, siapa yang paling kuat suaranya? Rakyatkah atau rajakah? Raja. Makanya sistem khilafah itu, kekerajaan itu pada saat itu yang paling kuat suaranya adalah raja. Apa kata Muawiyah? Selesai Pak. Bahkan di masa Muawiyah ini ada sahabat Nabi yang dibunuh. Karena tidak mau berbaiat kepada Muawiyah. Singkat cerita Bapak Ibu, itu fasenya berlalu sampai Turki Utsmani. Nah sekarang Bapak Ibu ada fase yang keempat. Fase keempat itu lepas Turki Utsmani sampailah hari ini. Namanya
mulkan jabbarin. Masa kepemimpinan yang penuh dengan kezaliman, diktatornya, kehancurannya, kemaksiatannya, kemungkarannya, perjudiannya, penipuannya, pendustaannya, segala macam, semua ada. Bahkan Machiavelli-nya ada. Machiavelli itu menghalalkan segala cara untuk bisa duduk, itu ada. Nah, makanya saya tak mau singgung sebenarnya, tapi kalau tak disinggung kita nggak tahu. Contohnya, jadi naik jadi wakil gubernur, naik jadi gubernur, tapi menghalalkan segala cara. Misalkan ada calon-calon gubernur, calon bupati yang menghalalkan segala cara untuk naik. Nah, itu salah satu daripada teori Machiavelli. Artinya mereka menggunakan metode penghalalan segala cara untuk bisa duduk di satu tempat. Bapak Ibu, di fase keempat inilah saya ingin bicara sama kita semua Bapak Ibu. Dari hati ke hati. Wah, inilah bahasanya dari hati ke hati nih sekarang nih. Bapak Ibu, di fase keempat ini namanya fase babak belur. Fase babak belur ini maksudnya adalah fase di mana semua kejadian-kejadian kejahatan, kemungkaran akan bermunculan. Bermunculan. Nah, apa kaitannya? Apa kaitannya dengan kondisi kita hari ini? Kaitannya Bapak Ibu, itu sesuai dengan perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu saya runut Pak. Saya runut Bapak Ibu. Nabi bilang, nanti di akhir zaman banyak para penipu, sudah banyak. Nanti di akhir zaman banyak koruptor, sudah banyak. Nanti di akhir zaman banyak orang munafik, sudah banyak. Nanti di akhir zaman banyak para biduan, joget-joget dia, sudah banyak. Jangankan joget di luar, di dalam kajian ada di jogetan. Sudah banyak. Nanti ada fitnah agama, sudah banyak. Subhat agama, sudah banyak. Yang ngaku nabi bertebaran, yang ngaku malaikat ada, yang ngaku Tuhan ada, yang enggak ada yang ngaku iblis. Itu enggak ada Pak, saya belum temukan itu. Aku iblis, namaku di KTP iblis. Enggak ada Pak, belum saya temuin. Tapi kalau Tuhan ada, malaikat ada, nabi juga ada. Nah, nabi dia enggak ngaku nabi, tidak menuliskan namanya di KTP nabi, tapi dia ngaku nabi ada. Itu banyak, cuma ngaku iblis enggak ada. Ditulis di KTP aku iblis itu enggak ada. Nah, itu pula uniknya. Pertanyaannya kok bisa yang dikakuinnya begitu gitu. Itu banyak Pak. Nabi sebutkan semua. Fitnah-fitnah semua itu. Parahnya lagi Nabi pernah bilang begini. Kata Nabi di akhir zaman itu ada perempuan-perempuan itu lebih ditakuti oleh suaminya ketimbang orang tua kandungnya. Itu terbukti juga. Terbukti juga Pak. Ini ibu-ibu jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Tapi itu faktanya begitu memang. Sekarang itu lahir namanya generasi takut suami-suami takut istri. Dan ternyata Bapak Ibu faktanya begitu. Nabi yang bilang. Itu Bapak Ibu kalau ke Bogor kan ada tuh. Suami-suami jaga anak, istrinya kerja. Istri yang kerja. Kalau Bapak Ibu berangkat ke Mekah, ke Madinah, itu banyak perempuan-perempuan kerja. Baik dari Bandung, dari Lombok, segala macam. Itu banyak perempuan kerja. Saya tanya, mana suamimu? Suamiku jaga anak Pak di Indonesia. Kadang-kadang saya mikir, ini bukan dunia terbalik lagi nih. Habis, hangus sekalian. Lebih dari terbalik itu habis. Perempuan yang kerja, suami tidak. Pertanyaan itu biasa saja. Memang biasa. Bagi kita. Tapi dari kalau kita tinjau dari sisi psikologi itu berbahaya Pak, berbahaya. Tidak ada kewajiban bagi perempuan menafkahi laki-laki. Ingat itu Bapak Ibu, khusus untuk ibu-ibu. Tidak ada kewajiban ibu-ibu menafkahi suami. Yang ada suami menafkahi istri. Itu wajib. Jadi kalau ibu-ibu tidak menafkahi suami, itu tidak ada dosa. Tapi kalau suami ibu tidak kerja, ya udah nggak makan berarti. Tapi kalau suami ibu-ibu tidak menafkahi ibu-ibu, itu dosanya sebagai pengkhianat di hadapan Allah. Seorang suami yang tidak memenuhi kebutuhan anak dan istrinya dianggap di sisi Allah sebagai pengkhianat. Itu di sisi Allah Pak. Berat apa tak berat tuh? Itu masalah Pak, masalah. Sekarang Bapak Ibu, itu Nabi yang bilang. Nah parahnya lagi kata Nabi, parahnya lagi. Di akhir zaman itu semuanya terjadi perperangan. Nah, ini yang kita lihat sekarang. Nabi pernah bilang begini kata Nabi, ketika Baitul Maqdis itu, ketika Palestina merdeka, Yasrib itu Madinah. Madinah akan hancur. Ketika Madinah ini hancur, nanti akan terjadi Fathu Konstantinia, penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel itu Turki sekarang. Turki sekarang itu Konstantinopel. Nah kemudian ketika itu sudah terjadi kata Nabi akan muncul namanya Malhamatul Kubra. Perang besar kata Nabi. Nah sekarang kita lihat Pak, ini perang dunia keberapa? 1 sudah, yang menang Inggris. 2 sudah, yang menang Amerika. 3 antara Amerika, Israel dengan Iran, Rusia dan Cina. Tapi kan kita tidak lihat Rusia dan Cinanya. Kita lihat Iran dan Amerikanya. Kalau Amerika udah otomatis tuh. Amerika dan Israel ini otomatis Pak. Ini otomatis nih.
Akan mungkin Amerika itu tunduk kepada menentang Israel itu tidak mungkin sekali itu Pak. Karena duitnya dari situ. Ya, jadi salah satu cara Amerika menghasilkan duit adalah dari Yahudi. Nah, Yahudi tujuannya untuk itu. Nanti Bapak Ibu, Israel Raya ini cuma sebentar saja. Israel Raya ini sampai nanti Mesir ditaklukkan. Nanti kalau sudah selesai penaklukan Palestina, pindah ke Turki, pindah ke Mesir, baru Turki. Nah, kalau ini sudah ditaklukkan semua, muncul satu negara namanya negara Yahudi namanya. Makanya baru disebut dengan Yahudi State. Itu tujuan akhirnya itu. Tujuan akhirnya itu. Kalau sudah berdiri Yahudi State, barulah muncul namanya perperangan yang sesungguhnya. Muslim, orang mukmin dengan orang Yahudi. Itu perang akhirnya, Pak. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat skenario dunia ini, sebenarnya perangnya cuma satu saja, perang agama. Hanya saja Yahudi menutupi itu melalui perang ekonomi, politik, dan kekuasaan. Perang militer, perang ekonomi, perang politik, itu dulu. Untuk menggapai cita-cita mereka, perang agama. Karena tujuan akhir Yahudi satu saja. Berdirinya Yahudi State, setelah berdiri negara Yahudi, berdirinya agama mereka. Apa nama agama mereka? Abrahamic Religion. Apa itu Abrahamic Religion? Agama Ibrahim. Apa itu agama Ibrahim? Agama yang menaungi 3 agama sekaligus. Islam, Nasrani, Yahudi jadi satu. Program ini itu sudah terasa. Namanya program pluralisme. Apa pluralisme itu? Mengakui kebenaran agama-agama yang lain. Bapak Ibu, maukah kita mengakui kebenaran agama yang lain? Sekarang saya tanya, anggaplah agama itu kita toleransi. Ini anggap nih, pas dalam kita bertoleransi dengan mereka, seperti kasus kemarin itu, Natal bersama. Nah, kan ada tuh tokoh agama ngajak Natal bersama. Itu kan contoh Pak. Contoh, mohon maaf. Salah satu bagian daripada program pluralisme. Coba Bapak Ibu bayangkan. Pas lagi khutbah Jumat, teman-teman non muslim masuk ikut gitu kan. Sementara mereka nggak suka dengan begitu, nggak terima, nggak mau. Kalau kita katakan Isa Nabi, mereka katakan Isa Tuhan. Kira-kira terjadi perdamaian atau pertikaian? Nggak mungkin temu Pak. Itu pernah terjadi. Pernah ingin dibuat. Apa kata salah satu mantan menteri pendidikan, tapi saya sebut namanya. Hari ini kami umat muslim ikut berdoanya agama lain. Besok agama lain ikut doanya agama Islam. Coba kalau begitu dibuat Pak, betulan terjadi, itu kita simpang siur sudah tuh. Nggak tahu kita yang benar betulan yang mana. Justru tidak ada yang disebut dengan kebenaran mutlak, itu nggak ada. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini poin penting Pak. Jadi programnya Yahudi itu. Karena mereka ingin agama Ibrahim itu. Kenapa begitu? Karena bagi mereka bapak semua agama itu adalah Ibrahim. Makanya disebut dengan Abrahamic Religion. Agama Ibrahim. Nah sekarang Bapak Ibu, untuk menuju agama Ibrahim ini butuh tangan-tangan untuk menghancurkan yang lain. Yang pertama harus dihancurkan itu bukan Nasrani. Bukan agama yang lain. Yang pertama harus dihancurkan mana? Islam. Kenapa? Karena mereka tahu yang bangkit paling kuat itu siapa? Islam. Jadi apapun caranya untuk melemahkan Islam, lakukan. Untuk merusak Islam, lakukan. Ini sampai jam berapa Pak Ustaz? Nah, sudah jam 8.57. Tersisa 3 menit kalau mau jam 9. Ini entah sampai atau tidak. Gimana Ketua? Kita cukupkan sampai di sini? Lanjut. Ini masalah juga nih. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini poin pentingnya di situ. Jadi maka saya katakan tidak ada istilah Yahudi itu mau berdamai dengan Muslim. Tak ada. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, itu mutlak Pak. Meskipun dalam aspek ini itu disampaikan persoalannya hanya persoalan orang-orang Bani Israel. Tidak. Memang dalam Al-Qur'annya begitu. Diperuntukkannya. Tapi hari ini faktanya begitu Pak. Tidak mungkin Yahudi dan Nasrani itu mau. Tidak Pak. Tidak mau. Sampai kita mengikuti. Lah kok Ustaz tapi ada Nasraninya di situ. Nah Nasrani di sini saya lurusin dulu Pak. Nasrani di sini itu bukan Kristen. Dalam Al-Quran itu. Nasrani di sini itu pengikut Isa. Yang mendeklarasikan diri mereka sebagai pengikut Isa. Dan mereka menamakan mereka Nasara. Padahal Isa itu tidak Nasara. Oke? Isa itu Islam. Bukan Nasara. Nah, jadi mereka mendeklarasikan diri mereka sebagai pengikut Isa. Bapak Ibu, Yahudi dan Nasrani ini itu bukan tidak percaya kepada Allah.
Kalau mereka kembalikan kepada agama nenek moyang mereka, percaya ketuhanan mereka tetap kepada Allah. Masalahnya nabinya, Pak. Kenapa itu? Nabinya Muhammad. Karena Muhammad ini bagi mereka bukan dari Bani Israel. Nasrani dan Yahudi ini satu, Pak. Satu apa? Satu kembalinya kepada Yakub. Disebut dengan Bani Israel. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi Bani Israel itu kemana? Bani Israel itu pengikutnya siapa? Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub ini lahir dua. Itulah yang disebut dengan Yahudi dan Nasrani tadi. Makanya dua ini selalu digandeng. Nasrani dan Yahudi selalu digandeng. Pertanyaannya bagaimana dengan Islam? Islam datang dari sisi yang lain. Ismail sampai ke bawah Nabi Muhammad. Makanya orang-orang ini bilang, Yahudi ini bilang, Muhammad itu bukan golongan kami. Muhammad itu bukan Bani Israel. Makanya dia nggak mau, Pak, nggak mau mengakui Nabi Muhammad. Gengsi, Pak, gengsi. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini sejarahnya begitu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, Yahudi dan Nasrani tidak akan mungkin, Pak. Makanya sekarang ini Bapak Ibu, kenapa saya katakan fase keempat ini babak belur? Fase babak belur, fase yang mulkan jabbarin, itu semuanya di situ, Pak. Pemimpinnya diktator, yang salah bisa dibenarkan oleh mereka sesuai dengan keinginan para pemimpin pada masa itu. Semua terjadi, Pak. Sekarang kalau kita melihat kembali pada kondisi kita hari ini, itu sudah terbukti, Pak. Nabi bilang dalam hadisnya begini. Inna akhwafa ma akhafu alaikum sittan. Aku mengkhawatirkan kepada kalian 6 perkara. Saya tak bahas semuanya, tapi saya ambil satu-satu. Kata Nabi, imaratus sufaha, pemimpin yang bodoh. Pemimpin yang bodoh menghasilkan pemimpin yang zalim. Pemimpinnya bodoh secara keilmuan, Pak. Secara agama dia tidak punya. Tapi secara keilmuan lain dia mungkin bagus. Tapi secara agama dia nggak bagus. Jahil di sini, Pak. Jahil di sini itu bukan berarti dia tidak punya ilmu. Tapi dia tak mengerti agama. Apa dampaknya kalau pemimpin tidak mengerti agama? Mohon maaf, apa dampaknya kalau pemimpin tidak mengerti agama? Apa dampaknya? Melakukan apapun cara, baik itu halal maupun haram, yang penting dia lakukan. Karena dia tidak tahu sandaran agama yang menjadi regulasi atau batasan dalam setiap perbuatan. Contoh korupsi. Korupsi itu halal atau haram? Kalau ada yang bilang halal, curiga kita nih. Halal atau haram, Pak? Sekarang saya tanya, semua orang pelaku korupsi, kira-kira korupsinya bisa jadi halal nggak? Misal nih Pak ya, misal semuanya korupsi nih, semuanya korupsi. Cuma tinggal satu orang, Pak Ustadz kita tidak korupsi misalkan. Misal aja nih contoh. Kira-kira kalau Pak Ustadznya bilang, udahlah aku korupsi juga, toh semuanya juga korupsi. Kira-kira bisa nggak korupsi ini jadi halal? Nggak bisa, Pak. Makanya bahasanya yang paling berbahaya itu adalah yang diinginkan oleh Yahudi sekarang itu menormalisasikan maksiat. Dosa, menormalisasikan itu yang harus kita antipati sekarang, Pak. Yang harus kita antisipasi sekarang itu adalah menormalisasikan dosa. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Yang kedua kata Nabi, safkud dima, pertumpahan darah. Oh, ini bukan tumpah darah lagi, tumpah lumu semua habis. Jangankan darah, nyawa-nyawa pun melayang. Apalagi kasus-kasus sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang ketiga kata Nabi, kita ambil 3 saja. Yang ketiga kata Nabi, ada namanya bai'ul hukmi, jual beli hukum. Nah, kalau saya bicara jual beli hukum ini, itu saya kira sudah rahasia umum, Pak. Sudah rahasia umum. Apalagi kalau berbicara begini di tempat kejaksaan. Oh, udah selesai urusan itu, Pak. Selesai kita urusannya. Karena mohon maaf, Pak, itulah yang terjadi sekarang. Siapa yang punya banyak duit, selesai, Pak. Yang tak punya banyak duit, merasai, Pak. Itu bahasa siapa itu merasai itu? Apa arti merasai itu? Hancur. Ayo samalah itu artinya. Paham Bapak Ibu ya? Makanya kenapa hari ini nampak orang tak punya duit, dia tak bisa ngapa-ngapain, Pak. Tak bisa ngapa-ngapain. Udahlah Ustadz, kami tak punya duit. Mencari pengacara pun kami tak bisa. Uniknya lagi, pengacara itu sebenarnya disediakan tidak harus pakai duit. Tapi memang kalau mau bayar ya silahkan. Sebenarnya itu dijaga, Pak. Tanyalah kalau sama pengacara-pengacara, betul tidak begitu modelnya? Coba tanya. Rata-rata jawabannya pasti betul. Kenapa? Memang itu sumpahnya, Pak. Setiap orang itu berhak mendapatkan perlindungan. Nah, itulah tujuan disumpahnya para pengacara tadi. Cuman parahnya lagi, bukan begitu yang parahnya lagi. Yang parahnya lagi, pengacara-pengacara ini yang kita khawatir, yang kita takutkan. Yang alhamdulillah semuanya mudah-mudahan baik ya. Tapi yang kita khawatirkan, Pak, membenarkan yang salah. Boleh kita membela
terdakwa yang salah itu boleh. Dalam konteks pengurangan tahanan dan lain sebagainya. Tapi kalau membenarkan kesalahan dia hukumnya haram. Membenarkan kesalahannya haram. Yang terjadi yang mana? Mengurangi masa tahanan atau membenarkan yang salah? Baik, itu yang jawab Bapak Ibu ya. Cuman kameranya ke sini. Itu menjadi masalah itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, begitulah. Nah, terakhir kata Nabi, ketika dunia ini sudah hancur semua, sudah parah-parahnya kejahatannya, barulah muncul yang disebut dengan al-khilafatu ala minhajin nubuwah ats-tsaniyah. Akan muncul sistem kepemimpinan itu seperti pada masa baginda Nabi Muhammad SAW yang kedua. Nah, yang kedua tersebut itu nanti yang terakhir, Pak. Nah, ada dua pandangan, bersatunya umat muslim seluruh dunia dalam satu komando atau kembali sistem yang serupa seperti pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kesimpulannya untuk sebagai penutup dari saya Bapak Ibu, kesimpulannya begini. Di tengah fase yang keempat ini Pak, itu kan fase babak belur. Yang saya maksud adalah yang harus kita jaga itu akidah kita Pak. Jangan sampai babak belur. Ini kita pakai bahasa sederhana saja. Jangan sampai Bapak Ibu yang ikut menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jangan sampai Bapak Ibu menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah. Jangan sampai Bapak Ibu ikut-ikutan melakukan perbuatan yang salah. Jangan sampai Bapak Ibu mensubhatkan sesuatu atau menghalalkan yang subhat. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Tidak usah kita ikut-ikutan. Karena apalagi kita puasa Pak. Kalau kita puasa ini kita punya janji sama Allah. Salah satunya itu. Jangan sampai kita rusak ibadah kita dengan hal-hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita menjaga akidah kita. Cara kita menjaga akidah kita adalah yang benar itu benar. Yang salah itu salah. Allah itu tetap esa Pak. Satu. Jangan ada Allah yang lain. Jangan ada Tuhan yang lain. Jangan mentuhankan manusia. Dan jangan mentuhankan kekuasaan, jangan mentuhankan harta. Tuhan itu satu, Allah saja. Makanya Buya Hamka sangat mewanti-wanti orang-orang yang mohon maaf mentuhankan dunia. Karena penyakit yang paling berbahaya di akhir zaman itu adalah mentuhankan manusia, mentuhankan pekerjaan, mentuhankan HP, mentuhankan duit, mentuhankan wanita, mentuhankan kekuasaan dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan syirik modern. Pertanyaannya adalah apa dampaknya pada amal ibadah? Dampaknya pada amal ibadah kita adalah Allah tidak mau terima puasa, zakat, sholat Bapak Ibu semua. Kalau bukan karena dia Ustadz, tidak mungkin aku duduk di sini. Habis ibadahnya Pak, selesai itu. Selesai itu. Tidak ada guna ibadahnya lagi itu. Cepat-cepat tobat. Kalau bukan wasilah, kalau bukan ketentuan dari Allah, tidak akan bisa Pak. Manusia ini cuma wasilah. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, bangun pendidikan atau kurikulum agama dalam rumah tangga. Sarana memperkuat akidah. Kenapa? Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu punya generasi. Jangan sampai Bapak Ibu takut, generasi kita tidak takut. Artinya yang kita khawatirkan justru generasi kita. Jangan sampai generasi-generasi kita ini justru mereka yang terjebak dalam rusaknya akidah. Nah Bapak Ibu yang terakhir, kerusakan akidah itu setidaknya ada 3. Yang pertama lemah iman. Yang kedua lemah ilmu. Yang ketiga fanatisme. Tolong 3 ini dihindari. Maaf, 3 ini ya dihindari. Ilmu diperkuat, iman dipertebal, ilmu diperkuat. Salah satu caranya dengan hal begini Pak. Ini adalah ilmu yang dimaksud, bukan ilmu yang lain Pak. Ilmu agama. Boleh Bapak Ibu jurusan teknik atau apapun silahkan. Karena Ibnu Rusdi itu ahli fisika dan kimia. Cuma dia hafal Quran. Nah saya berharap Bapak Ibu juga hafal Quran juga. Ahli teknik tapi hafal Quran, ahli ekonomi tapi hafal, ya setidaknya kalau tidak hafal Quran, hafallah tulisan di situ Al-Quran, itu paling tidak minimal. Nah, karena Bapak Ibu, saya pernah katakan di salah satu tempat itu, kalau tak salah di sini juga saya pernah katakan, mahasiswa anak-anak sekarang ini sudah parah-parah Pak, sudah parah-parah betul. Ada mahasiswa-mahasiswa kita yang tidak hafal Al-Fatihah, itu tidak hafal ya, tidak hafal, tidak bisa, bukan tidak hafal, tidak bisa baca Al-Fatihah. Kalau tidak hafal Al-Fatihah itu masih ada kemungkinan. Tapi kalau tidak hafal Al-Fatihah, tidak bisa baca Al-Fatihah gimana itu?
Jadi kan kembali lagi kemana? Kembali ke Iqra. Artinya dunia pendidikan keagamaan mulai menurun. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Nah, yang terakhir fanatisme. Fanatisme ini Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu fanatik terhadap satu golongan dengan catatan dengan ilmu. Tak boleh tanpa ilmu. Dan iman. Kalau Bapak Ibu taklidnya buta, selesai urusan Pak. Apa itu? Pokoknya aku yang paling betul, yang lain salah kata dia. Ternyata sama-sama masuk neraka dua-duanya Pak. Iya kan? Nah, kita tidak bisa juga menyalahkan sejauh mereka mengemukakan pendapat yang sarih, silahkan. Tapi kalau dia katakan bahwa Allah itu ada dua, itu boleh kita sesatkan. Itu jelas sesatnya Pak. Tapi kalau sholatnya masih sama dengan kita, Tuhannya masih sama dengan kita, nabinya sama, hanya saja beda tempat saja, dan beda pandangan mazhab saja, nah, ini menjadi masalah bagi kita. Dan kita mengkafirkan mereka, kita kemudian melabeli mereka dengan label-label yang tidak baik, itu masalah Pak. Apapun itu, siapapun dia. Ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan nasihat ini untuk kita semua bisa kita ambil. Yang paling penting lagi harus menjadi kurikulum dalam rumah tangga kita. Karena kita khawatir anak-anak kita, generasi setelah kita terjebak dalam rusaknya akidah. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan menambah keimanan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.